Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Adik-adikku, sahabat kecil, pendengar dan pemirsa Al-Furqan TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam kenikmatan kepada kita semuanya. Sehingga pada kesempatan hari ini, di hari Jumat, hari yang penuh berkah, di pagi yang sejuk dan cerah di daerah Sedayu tentunya ya. Alhamdulillah kita bisa hadir menemani ruang dengar Anda dan menemani aktivitas Anda supaya aktivitas kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, adik-adikku, gimana kabar kalian semuanya? Dan para pemirsa, ayah bunda, mudah-mudahan kita semua senantiasa dilindungi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dilimpahkan kesehatan, berbagai macam karunia, berbagai macam kenikmatan dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling utama adalah kita tetap diberi dan diberi kesabaran, kekuatan berjalan di atas iman. Ya, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa berjalan beraktivitas di atas Islam sampai nanti kita meninggal dunia. Nah, adik-adikku barakallahu fikum, para pendengar suara Al-Furqan dan para pemirsa Al-Furqan TV dimanapun Anda berada, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semuanya. Pada kesempatan hari ini, sebagaimana mungkin yang sudah kita informasikan adik-adik ya, membahas, kita akan belajar bersama tentang apa adik-adik? Tentang hal-hal yang sangat berkaitan dengan kita hari ini ya. Di hari-hari ini adik-adikku barakallahu fikum, hari-hari ini kita sering sekali mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang berupa air hujan. Ya, berupa hujan yang turun di tempat kita, di daerah kita, yang mungkin tatkala kita sehari-hari tanpa berpikir, tanpa dikaitkan dengan anugerah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, itu berlalu dengan biasa saja. Ya. Akan tetapi adik-adikku barakallahu fikum, kita sebagai seorang muslim, kita sebagai orang yang beriman, ada hal-hal yang itu harus kita lakukan dan harus kita yakini adik-adik. Kenapa? Karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang paling mulia, Nabi yang paling utama, mengajarkan kepada kita hal-hal yang harus kita lakukan tatkala hujan itu turun. Ya? Adik-adik sudah siap semuanya untuk belajar bersama? Nah, adik-adikku barakallahu fikum, nanti kita akan pelajari insyaallah faedah-faedah atau mungkin beberapa adab yang terkait dengan hujan yang selama ini kita sehari-hari ya merasakannya. Mungkin di tempatnya adik-adik hari ini hujan, kemarin hujan, kapan hujan dan seterusnya. Karena hari-hari ini kalau kita pelajari mungkin ya adik-adik dari IPS ya, mungkin ilmu pengetahuan sosial, di bulan-bulan ini Indonesia khususnya di negeri kita memasuki musim penghujan ya. Mungkin di daerah lain adik-adik, mungkin di daerah lain hari-hari ini atau bulan-bulan ini mengalami musim kering juga ada ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi ini, dunia ini, di satu daerah mempunyai curah hujan yang tinggi, di satu daerah yang lain mungkin curah hujannya sangat rendah adik-adik ya. Nah, coba kalian ingat-ingat yang pernah belajar IPS ya, mungkin kelas berapa? Kelas 4 atau kelas 5 atau kelas 6? Ya. Nah, misalnya di negeri kita, di sekitar garis khatulistiwa adik-adik ya. Garis khatulistiwa itu apa? Garis yang membelah bumi menjadi dua, bagian utara dan bagian selatan. Kalau bumi kita bulat adik-adik ya, itu namanya ada garis lintang utara dan lintang selatan yang
membatasi antara lintang utara dan lintang selatan jadi disebut garis khatulistiwa. Nah, daerah-daerah atau negara-negara yang berada di sekitar garis khatulistiwa itu adik-adik disebut daerah tropis ya. Jadi musimnya musim hujan, musim kemarau. Curah hujannya berarti tinggi, curah hujannya banyak. Oleh karena itu adik-adik di negeri kita mungkin ya bisa dikatakan 6 bulan hujan, 6 bulan lagi musim kemarau dan seterusnya. Itu secara umum adik-adik ya, secara umum seperti itu. Nah, namun adik-adikku barakallahu fikum, di daerah lain itu mungkin ada yang curah hujannya sangat sedikit sekali. Ya, bahkan mungkin bisa dihitung dalam 1 tahun itu mungkin hujan berapa kali itu bisa dihitung. Akan tetapi di antara tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah SWT adik-adik, meskipun di daerah yang sangat kering ya, seperti di Timur Tengah adik-adik ya, di Arab Saudi dan di daerah negara-negara sekitarnya misalnya adik-adik ya, itu curah hujannya sangat sedikit. Akan tetapi, dan ini adalah keutamaan dan karunia dari Allah SWT adik-adik, di daerah yang begitu curah hujannya sangat kecil, air pun juga tidak kekurangan adik-adik ya. Air untuk kebutuhan sehari-hari itu tidak kekurangan, tidak mengalami kekeringan mungkin ya. Tapi lain halnya juga adik-adik, dan ini juga merupakan tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di daerah tropis yang curah hujannya cukup tinggi adik-adik ya, ada bulan-bulan tertentu yang itu curah mungkin daerah-daerahnya mengalami kekeringan ya, mengalami kekeringan sama adik-adik ya. Mungkin kita sering dengar di daerah Gunung Kidul, di daerah mungkin kadang di Malang atau mungkin di daerah mana itu mengalami kekeringan, sulit sekali mencari air ya, untuk air mandi, masak, minum dan lain sebagainya itu kesulitan mencari air ya. Sehingga kadang pemerintah mengadakan bantuan-bantuan mendatangkan air dari daerah lain pakai truk itu ya, didatangkan untuk menyumbang mereka. Nah, itu diantara tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Meskipun di negeri kita yang curah hujannya sangat tinggi, kadang ada juga ya, daerah-daerah tertentu yang mengalami kekeringan. Sebaliknya adik-adik, ya, sebaliknya di daerah yang curah hujannya sangat rendah, ya, daerah yang curah hujannya sangat rendah, kadang mereka nggak mengalami kekeringan sama sekali. Air mereka cukup untuk kehidupan sehari-hari, ya, tidak mengalami kesulitan. Nah, itu terkait keimanan kita kepada Allah SWT. Bagaimana manusia itu mengelola alam, bagaimana manusia itu memanfaatkan alam semesta ini ya. Tatkala manusia itu bisa mengelola alam ini dengan baik, bersyukur kepada Allah SWT, Allah SWT akan menambahnya, Allah SWT akan menjaganya ya. Tapi adik-adik, kalau meskipun kita di daerah tropis, di daerah curah hujan yang sangat tinggi ya, tapi kalau manusianya tidak bisa mengelola alam dengan baik, maka bisa terjadi kekeringan ya. Bisa terjadi kekeringan. Di antaranya apa? Mungkin kalau kita pelajari adik-adik ya, kita pelajari IPS, banyak orang-orang yang menggunduli hutan. Hutannya dibuat gundul. Kalau kita rambut kita gundul, kepala kita gundul, berarti nggak ada rambutnya. Kalau hutan itu gundul, berarti pohon-pohonnya apa adik-adik? Pohon-pohonnya ditebangin. Dan mereka nebanginnya nggak milih-milih, sudah asal tebang dan seterusnya. Nah, dampaknya, akibatnya adik-adik, kalau pas musim hujan bisa terjadi tanah longsor, banjir dan seterusnya. Karena pepohonan yang ada itu fungsinya adalah menahan air yang dari atas, kadang seperti itu ya. Ataupun tatkala musim kering akan terjadi apa? Kekeringan. Kenapa? Karena di antara sebabnya adalah air itu seharusnya ditahan oleh pepohonan yang ada, sementara pepohonan yang enggak ada, akhirnya air tersebut tidak bisa apa adik-adik? Sudah jalan terus airnya ya. Jalan airnya
jalan terus ketika hujan, nggak tertahan, nggak disimpan oleh pepohonan yang ada, sehingga manusia bisa memanfaatkannya pada waktu tertentu. Ya, seperti itu. Nah, adik-adikku barakallahu fikum, itu mungkin sekilas ya gambaran di dunia ini ya, ada mungkin daerah-daerah tertentu yang curah hujannya tinggi dan ada daerah-daerah yang curah hujannya apa adik-adik sedikit ya. Dan yang kedua, di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala ya, meskipun curah hujannya tinggi, kadang di daerah tersebut mengalami kekeringan. Demikian juga sebaliknya adik-adik, meskipun kadang daerah tertentu itu mengalami musim curah hujannya itu sangat kecil, tapi mereka nggak pernah mengalami kekeringan. Nah, itulah di antara kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, adik-adikku barakallahu fikum, Islam agama kita yang mulia, satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, agama yang diturunkan dari langit ya, itu memberikan apa adik-adik? Amalan-amalan, memberikan ajaran-ajaran yang terkait dengan hujan. Bahkan adik-adikku barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala ya telah menyebutkan beberapa ayat di dalam Al-Qur'an yang terkait dengan hujan. Ya, terkait dengan hujan. Berarti adik-adik, hujan itu ada di dalam Al-Qur'an. Ya. Kalian mungkin sudah hafal ya? Sudah hafal ayatnya? Insya Allah dalam surat An-Naba adik-adik, wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Artinya adik-adik tahu? Wa anzalna minas sama minal mu'sirat ya. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Dan kami telah menurunkan air ya, ma'an minal mu'sirati, dari awan adik-adik. Berarti air hujan itu datang dari mana? Dari awan. Allah SWT menurunkan dari awan, diturunkan ke bumi ya. Allah menurunkan air dari awan dengan tercurah ya. Air tersebut turun dari awan yang begitu tinggi, jatuh ke bumi ya. Seperti itu. Nah, gimana prosesnya? Nah, kembali ke kalian, pelajaran kalian adik-adik, coba kalian ingat bagaimana siklus air. Ya, bagaimana siklus air? Air itu punya siklus, punya putaran. Air itu dari sini nanti begini, balik lagi ke sini nanti begini dan seterusnya adik-adik. Ya, ingat pelajarannya. Nanti kalau lupa bisa dibuka kembali ya. Dibuka kembali sekaligus juga murojaah adik-adik ya. Mau imtihan mungkin yang mau semester 1 ya, yang di sekolah di luar. Jadi ilmu pengetahuan itu juga mempelajari bagaimana proses terjadinya hujan. Meskipun demikian, mereka pun juga tidak bisa membuat hujan tandingan. Kenapa? Karena hujan itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkannya. Allah Subhanahu wa taala yang menentukan ya. Dan uniknya adik-adik, kadang di suatu daerah itu hujan, di sebelah sana enggak hujan, sebelah sana hujan deras, sebelah sini rintik-rintik, sebelah sana hujan. Dan kadang mungkin kawasan satu provinsi, mungkin Jawa Timur, di Gresik hujan, Mojokerto hujan, Sidoarjo, Jombang, Kediri, Tulungagung, Trenggalek, sampai paling selatan sendiri. Tulungagung, Trenggalek hujan misalnya gitu, dari pantai utara sampai pantai selatan hujan semuanya. Tapi kadang sama-sama Gresiknya, sama-sama Sidayunya saja kadang satu tempat hujan, satu tempat kadang enggak hujan. Begitu kan adik-adik? Mungkin adik-adik juga pernah mengalaminya ya. Dan itu Allah SWT yang telah mengaturnya adik-adik ya. Allah menurunkan dari awan ya. Dan itu kalau kita pelajari ya dari ilmu pengetahuan ya, itu adalah siklus air. Tatkala air mungkin kena panas matahari, kemudian air itu menguap, dibawa ke menguap ke atas, mengalami proses kondensasi atau apa dan seterusnya. Nanti mengalami itu sampai titik berapa bisa turun ya. Itu ilmu pengetahuan. Meskipun demikian, tatkala bisa dipelajari,
tapi turunnya hujan tidak bisa dipastikan. Gimana Didik? Tidak bisa dipastikan. Ya. Kadang pernah mendung gelap sekali. Wah, ini kayaknya mau hujan ini. Tapi ternyata Allah berkehendak lain. Ternyata nggak jadi hujan. Mataharinya mulai muncul kembali bersinar terang dan seterusnya. Pernah mengalami seperti itu? Pernah juga. Kadang matahari bersinar, tiba-tiba hujan. Pernah demikian? Iya. Ya. Jadi hujan ya, itu merupakan salah satu ilmu gaib dari Allah yang hanya Allah mengetahuinya adik-adik. Ya. Berbagai macam profesor, mungkin dokter ini, para ilmuwan meneliti bagaimana ciri-cirinya hujan nanti akan terjadi. Sekarang mungkin ada perakiraan cuaca, Sidayu hujan, Gresik hujan, Surabaya. Mungkin bisa diperkirakan seperti itu. Akan tetapi adik-adik, siapa yang bisa memastikan? Tidak ada yang bisa memastikan. Perakiraan bisa. Sidayu nanti sore atau hari ini perakiraannya hujan. Tapi apakah pasti hujan? Belum tentu adik-adik. Allah Subhanahu wa taala yang menentukannya. Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Ya. Di akhir surat Luqman adik-adik, itu diantara ilmu gaib. Ya. Ilmu gaib yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Adik-adik bisa dibuka ya. Kak boleh juga buka ya. Dibuka surat Luqman. Surat Luqman itu surat nomor 31 adik-adik ya. Sebelumnya surat Ar-Rum, setelahnya surat As-Sajdah. Surat Luqman ayat terakhir. Sudah ketemu adik-adik? Ya? Sudah ketemu belum? Surat Luqman ayat terakhir itu Allah SWT menghabarkan bahwasanya Allah mempunyai kunci-kunci ilmu gaib. Yang diantaranya itu adik-adik ya. Kak boleh bacakan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitsa wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Adik-adik bisa dilihat terjemahannya ya. Kalau Al-Qur'an terjemahan adik-adik bisa dilihat. Apa artinya? Sesungguhnya hanya di sisi Allah lah tentang hari kiamat ya, ilmu sa'ah wa yunazzilul ghaitsa. Nah, ini yang terkait dengan materi kita ya. Wa yunazzilul ghaitsa, dan Allah yang menurunkan hujan. Kapan itu hujan diturunkan? Jam berapa, hari apa dan seterusnya? Hanya Allah yang tahu. Manusia bisa memperkirakan tapi tidak bisa memastikannya. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi adik-adikku barakallahu fikum, hujan di dalam Al-Qur'an banyak disebutkan. Ya, manfaatnya pun juga banyak. Nanti kalian bisa mempelajarinya satu persatu ya. Hujan dalam juz 30 juga ada, nanti juz 27 pun juga ada. Ya. Nanti mungkin tempat yang lain pun juga ada, kalian akan ketemu. Nah, syaratnya apa tadi? Mau membuka Al-Qur'an, dibuka Al-Qur'annya sambil dibaca terjemahannya. Ya. Karena kita sedang musim hujan adik-adik ya. Nah, adik-adikku barakallahu fikum, itu mungkin sedikit ya beberapa ayat yang mengisahkan tentang hujan yang ada di dalam Al-Qur'an. Nah, adik-adikku barakallahu fikum, lantas amalan apa mungkin ya? Apa yang akan kita lakukan tatkala turun hujan? Apa yang harus kita kerjakan? Ya? Nah, adik-adikku barakallahu fikum, tatkala hujan turun, ya, tatkala hujan itu turun, maka itu merupakan rahmat, itu merupakan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan anugerah yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan. Ya. Dan Allah menurunkan ya dari langit itu, dari langit ya, air yang berkah. Air yang mengandung berkah adik-adik. Ya.
Dan memang hujan itu mengandung berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan itu yang patut kita syukuri. Jadi yang pertama dan utama, kita harus bersyukur atas diturunkannya hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu adik-adik. Kenapa kok kita harus bersyukur? Karena itu merupakan anugerah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita adik-adik ya, selama 6 bulan kering, panas dan seterusnya, kita menunggu-nunggu kapan hujan ini turunnya. Berdoa, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah, turunkanlah hujan bagi kami. Ya, sumur-sumur kadang sudah kering, ini mengalami kekeringan, sawah, ladang dan seterusnya. Kadang sempat pergi itu adik-adik ya. Ya. Makanya tatkala hujan turun, Masya Allah, semuanya senang sekali. Manusianya senang, hewannya senang, tumbuh-tumbuhannya pun juga senang. Ya. Kalau seandainya kita mungkin ngerti ya adik-adik, seandainya kita ngerti mungkin bahasa mereka, tumbuh-tumbuhan hewan itu, ya mereka tatkala turun hujan, mereka senang sekali. Ya. Sama seperti kita adik-adik ya, tatkala hujan pun juga senang. Pengen apa? Pengen main-main hujan, iya enggak? Iya. Pengen hujan-hujanan, ya, bersepeda, mungkin ke sana kemari, main hujan, basah-basahan, ya, asik sekali. Tapi boleh apa enggak? Boleh apa enggak sama Abi dan Uminya? Nah, adik-adikku barakallahu fikum. Itu yang pertama ya. Yang pertama apa tadi? Kita harus bersyukur, ya, bersyukur atas anugerah yang Allah berikan kepada kita, yaitu turun hujan. Karena dengan hujan itu, ya, bumi yang tadinya kering, ya, kemudian tandus, banyak rumput-rumput yang mati, ya, banyak pepohonan yang menggugurkan daun-daunnya, ya. Tatkala hujan turun, sehari 2 hari, sepekan 2 pekan, sebulan 2 bulan, akhirnya hijau semuanya. Tumbuh-tumbuhan yang tadi menggugurkan daun-daunnya, ya, untuk mengurangi penguapan adik-adik seperti pohon jati, tatkala musim kering itu daun-daunnya digugurkan, dirontokkan. Jadi dia nggak punya daun sama sekali. Jadi tidak proses memasaknya itu adik-adik? Iya, fotosintesis ya. Karena nggak ada daunnya, gimana mau fotosintesis? Terus makannya gimana kak? Makannya mereka ya mungkin sudah mempunyai cadangan adik-adik. Ya, tatkala daun-daunnya digugurkan nggak bisa melakukan fotosintesis, ya mereka makan untuk mencukupi kehidupan sehari-harinya dia ya, tumbuhan tersebut ya mungkin sudah ada simpanannya. Nah, daunnya digugurkan itu untuk mengurangi penguapan karena kebutuhan air banyak kalau daun-daunnya banyak. Ya, tatkala persediaan air sedikit, tatkala musim kemarau, daun-daunnya digugurkan dan itulah keunikan dari pohon jati, pohon randu dan beberapa mungkin tumbuhan yang lainnya ya, yang oleh Allah Subhanahu wa taala disetting demikian, diatur demikian. Ya, bisa menggugurkan daunnya, nanti tatkala mau mendekati musim hujan atau sudah musim hujan siap untuk menumbuhkan daun-daunnya, ya, dan semakin lebat ya. Itulah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang ada di sekitar kita adik-adik, yang ketika kita lihat ya harus kita tadaburi, ya, kita renungkan. Bukan hanya berlalu begitu saja. Hujan turun, Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan dari langit yang tinggi sekali sampai ke bumi. Dan Allah menurunkan hujan itu kecil-kecil adik-adik. Tetes-tetesan air. Coba kalau seandainya air itu turunkan langsung satu. Kalau misalnya satu, langsung turun bior gitu. Coba bayangkan apa yang terjadi. Bisa rusak semuanya. Tapi Allah menurunkan sedikit demi sedikit, setetes banyak sekali. Ya, kalau dikumpulkan diwadahi mungkin berapa ribu liter adik-adik ya. Seperti itu. Dan itu adalah hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak pernah bayangkan. Coba kalau seandainya hujan diturunkan gede-gede, segini-gini coba. Apa yang terjadi? Kita hujan-hujanan, tong kepala kita kena semua, bisa benjol-benjol adik-adik ya. Rumah kita, genteng kita bisa pecah. Iya, tapi Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya menurunkan hujan kecil-kecil
ya, jatuh dari langit meskipun dari ketinggiannya sangat tinggi sekali, tapi tatkala jatuh mungkin di kepala kita, di badan kita, enggak terasa sakit adik-adik. Ya, enggak terasa sakit. Itu tadi adik-adik. Ketika sesuatu yang kadang kita lihat sehari-hari, kita alami sehari-hari tanpa dikaitkan dengan apa adik-adik? Dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mempelajari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, itu akan berlalu begitu saja. Kita enggak akan mendapatkan apa? Enggak mendapatkan pahala adik-adik dan tidak semakin mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itu tadi. Ya. Yang kedua adik-adik, yang kedua tatkala hujan turun berdoa. Nah, siapa yang hafal doanya coba? Ayo, siapa yang hafal doanya? Gimana doanya? Iya betul. Allahumma sayyiban nafi'a. Allahumma sayyiban nafi'a. Bisa diulangi lagi? Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan yang bermanfaat. Ya. Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan yang bermanfaat. Nah, adik-adikku barakallahu fikum, itu tadi ya, yang nomor 2. Jadi tatkala hujan turun, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berdoa. Doa ketika turun hujan. Doanya gimana tadi? Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan yang bermanfaat. Nah, adik-adikku barakallahu fikum, para pendengar suara Al-Furqan dan para pemirsa Al-Furqan TV yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semuanya. Bagi adik-adik yang pengen bergabung dengan Kak Wilyas ya, pada hari ini Kak Wilyas sendirian adik-adik ya, enggak ada yang nemeni sendirian. Jadi adik-adik yang di rumah mungkin bisa bergabung dengan Kak Wilyas kalau mau setoran hafalan, baca Al-Quran, baca hadis, atau mungkin hafalan yang lainnya mungkin bisa, atau mungkin dikirim salam buat teman-temannya di rumah ya, yang lainnya, saudara-saudaranya mungkin di daerah lain, bisa adik-adik bisa menghubungi ke nomor yang sudah yang disiapkan. Mungkin bagi para pemirsa bisa dilihat di layar ya. Bagi para pendengar radio ya bisa ditulis, mungkin bisa dicatat di 0812 5952 1312. Sekali lagi Kak Wilyas ulangi, 0812 5952 1312. Dicatat bisa. Kalau mau telepon bisa langsung hubungi di nomor tersebut ya. Nah, kita lanjut ya adik-adik. Yang pengen gabung nggak apa-apa, langsung telepon bisa ya, nggak usah nunggu Kak Wilyas selesai ngomongnya ya. Nah, yang ketiga adik-adik ya, tatkala hujan itu turun, kita tadi berdoa Allahumma sayyiban nafi'ah. Kemudian yang ketiga adik-adik, kita juga disunahkan untuk memperbanyak doa adik-adik. Memperbanyak apa? Doa. Doa apa Kak Wilyas? Doa sembarang. Pokoknya doa meminta kebaikan, minta apapun. Kenapa? Karena di saat turunnya hujan itulah di antara waktu-waktu mustajab. Nah, waktu apa adik-adik? Mustajab. Mustajab itu apa sih Kak Wilyas? Mustajab itu adalah waktu-waktu dikabulkannya doa. Ya. Waktu-waktu yang sangat besar kemungkinan dikabulkannya doa tersebut. Ya. Karena itu adalah waktu istimewa. Ya. Waktu yang utama. Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita, kepada kaum muslimin seluruhnya ya. Jadi ada 2 waktu yang doa itu tidak tertolak. Kapan itu? Ketika azan dan ketika turunnya hujan. Nah, diingat adik-adik,
ada dua waktu yang apabila seseorang itu berdoa dengan ikhlas, dengan baik dan benar, maka doa tersebut pasti dikabulkan. Doa tersebut tidak akan ditolak. Kapan itu? Ketika azan atau ketika turun hujan. Jadi selesai azan, gunakan waktunya untuk berdoa. Tatkala turun hujan pun juga demikian. Ya, karena saat turunnya hujan itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Saat-saat turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala berupa hujan. Dan di waktu itu Allah Subhanahu wa taala ya sangat adik-adik mengabulkan doa tersebut. Permintaan manusia-manusia yang dia sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu adik-adik, tatkala turun hujan, kita mau main hujan bisa, tapi jangan lupa berdoa dulu. Ya, berdoa dulu. Setelah doa Allahumma sayyiban nafi'ah. Mau doa apa yang lain? Doa minta ilmu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Ataupun doa-doa yang lainnya yang masih banyak sekali. Ya. Nah, itu adik-adik. Jadi kita tatkala hujan turun itu merupakan rahmat Allah SWT yang turunkan ke muka bumi. Kita disunahkan untuk memperbanyak doa. Seperti waktu-waktu yang lain, waktu-waktu yang disunahkan, waktu-waktu yang dianjurkan untuk memperbanyak doa. Karena itulah waktu istimewa. Ya. Nah, waktunya apa? Hanya ada dua itu Kak Abdullah? Enggak adik-adik, sebenarnya banyak. Ada waktu-waktu yang lain. Tapi Kak boleh sebutkan tadi dua ya. Karena dalam satu hadis itu ada dua, nanti ada di dalam hadis yang lain pun juga disebutkan yang lainnya. Di antaranya mungkin tatkala kita sedang safar, di antaranya tatkala kita bangun sebelum subuh, sepertiga malam terakhir, antara adzan dan iqamah tadi ya, dan lain sebagainya. Ya. Dan lain sebagainya. Itu adalah waktu-waktu dan ada tempat-tempat juga yang sangat mustajab. Sangat kemungkinan besar doa itu akan dikabulkan. Nah, adik-adikku barakallahu fikum. Kemudian berikutnya adik-adik, amalan-amalan yang kita lakukan tatkala turun hujan. Tadi yang pertama apa? Bersyukur bahwasanya hujan itu adalah karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berdoa. Doa tatkala turun hujan. Apa tadi doanya? Allahumma sayyiban nafi'ah. Atau mungkin yang ketiga, memperbanyak doa. Karena doa-doa banyak sekali, ya. Kalian mau minta apa? Sembarang, minta sebanyak-banyaknya kepada Allah. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Kaya, Maha mampu atas segala sesuatu. Kalian berdoa tatkala hujan, ya Allah, jadikanlah aku sebagai seorang penghafal Al-Quran. Ya Allah, jadikanlah aku adik-adik, salah satu di antara keluargamu. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang akan menemani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga nanti, surga Firdaus dan sebagainya. Boleh, ya, atau mungkin doa-doa yang lain untuk kehidupan kita di dunia pun juga nggak apa-apa. Ya Allah, mudah-mudahan aku nanti ketika naik kelas 5 atau naik kelas 3 ya, bisa beli sepeda baru misalnya gitu. Boleh, bisa. Berdoa saja adik-adik, minta kepada Allah karena Allah adalah yang maha kaya. Ya, Allah maha kaya dan maha mampu. Apapun yang diminta oleh hambanya, ya, Allah akan mengabulkannya kalau doa tersebut dilantunkan dengan ikhlas, ya, dan tidak ada penghalang-penghalang doanya. Nah, adik-adik barakallahu fikum, yang keempat, tatkala hujan turun jangan sampai mencela hujan. Apa adik-adik? Tatkala hujan itu turun jangan mencela hujan. Wah, hujan lagi. Kemarin hujan, sekarang hujan, gak enak lah. Nah, misalnya seperti itu nggak baik adik-adik. Ya, misalnya nggak baik seperti itu. Kenapa?
karena itu tidak ridho, tidak ikhlas, dan tidak menerima pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tadi apa? Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan. Ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan dari langit berupa air yang berkah. Lah kenapa tatkala kita diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala kita mencela, kita susah, kita menggerutu adik-adik, ya? Enggak. Sebagai seorang muslim, sebagai orang yang beriman, tatkala hujan itu turun, kita berdoa, alhamdulillah hujan turun, ya. Meskipun kadang kita terganggu dengan hujan tersebut. Tatkala mau berangkat sekolah mungkin hujan. Ya, tatkala kita mau bermain, ternyata hujan. Tatkala kita sudah rencana mau berangkat pergi kemana gitu ya, ternyata hujan, dan seterusnya. Akhirnya sedikit terganggu aktivitas kita, ya. Nggak apa-apa, kita jalani, ya. Kita jalani dengan apa adik-adik? Dengan sabar dan bersyukur. Tetap bersyukur Allah menurunkan hujan, ya. Kenapa? Karena hujan adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena hujan adalah makhluk dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menentukan, Allah yang menurunkan. Kalau kita mencela hujan, berarti kita mencela yang menciptakan. Ya, dan itu termasuk perbuatan dosa besar adik-adik. Jadi jangan sampai tatkala hujan itu turun kita mencela. Sama dengan tatkala kita punya teman, ya. Tatkala kita punya teman, misalnya adik-adik ya, teman kita hidungnya apa? Hidungnya pesek misalnya gitu ya. Pesek, sini saya pesek. Itu namanya mencela adik-adik. Mencela yang itu adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau misalnya kalian mempunyai seperti itu, diberi oleh Allah hidung pesek, kemudian dipanggil, pesek sini, mau sakit hati apa enggak? Kalau enggak mau, kalau sakit hati, jangan memperlakukan orang lain seperti itu. Ya. Kalau kamu tidak mau diperlakukan seperti itu, jangan memperlakukan orang lain seperti itu. Ya, itu kuncinya tatkala kita berteman, bergaul dengan teman kita. Nah, dengan Allah Subhanahu wa taala pun juga demikian adik-adik. Allah menciptakan hujan, Allah menurunkan hujan, dan Allah sendiri yang mengatakan bahwasanya Allah menurunkan air dari langit itu apa? Air yang berkah. Nah, kemudian kita mencelanya, kita menggerutu, kita tidak senang dengan hujan yang ada, ya, itu berarti kita tidak ridho dengan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati adik-adik, ya. Ya kadang mungkin kita terganggu, sabar tapi, ya, itu. Jadi jangan sampai kita itu mencela hujan yang itu adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tuh. Kemudian yang berikutnya adik-adik. Yang berikutnya. Kadang adik-adik, tatkala hujan itu kadang disertai petir, duer misalnya gitu ya. Kadang kita kaget, kadang kita takut, lari masuk rumah mungkin ya. Atau tatkala kita mainan hujan terkena tiba-tiba ada petir, ada geledek misalnya gitu ya. Kita takut. Kadang kita lari, kadang kita sembunyi, kadang ini, kadang itu, perasaan kita takut dan seterusnya. Ingat adik-adik, di saat situasi seperti itu adik-adik, tatkala hujan turun dengan derasnya, halilintar menyambar-nyambar, petir menggelegar adik-adik, kita terasa lemah. Ya, diri kita terasa lemah, merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sang penguasa alam semesta. Ya. Bagaimana tidak adik-adik, hujan turun begitu lebatnya, anginnya juga berembus kuat misalnya gitu, ditambah halilintar menyambar-nyambar. Siapa yang nggak takut adik-adik? Ya, siapa yang nggak takut? Nah, itu pelajaran bagi kita adik-adik, bahwasanya manusia itu adalah lemah, manusia itu adalah yang manusia itu adalah lemah, nggak bisa apa-apa, nggak kuat adik-adik. Oleh karena itu jangan merasa
sombong. Jangan merasa sombong, jangan merasa kuat. Nah, tatkala seperti itu adik-adik, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa kepada kita adik-adik. Tatkala ada petir, ya, tatkala ada halilintar menyambar-nyambar, petirnya menggelegar gitu ya, kita disunahkan untuk berdoa. Ayo coba, siapa yang hafal doanya? Doa tatkala ada petir. Ada yang bisa? Insya Allah kalian pun juga sudah bisa adik-adik ya, yang sudah belajar tentunya ya. Ada juga mungkin yang belum belajar, yang belum bisa ya. Gimana doanya? Subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Apalagi? Apa tadi? Subhanalladzi yusabbihur ra'du wal malaikatu min khifatihi. Ya. Kau boleh ulangi ya. Subhanalladzi yusabbihur ra'du wal bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Ya. Subhanalladzi, ayo diulangi. Subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Ya, itu tadi. Maha suci Allah yang halilintar itu bertasbih adik-adik. Ya, halilintar itu bertasbih. Ya, bertasbih. Malaikat pun juga bertasbih mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Ya, min khifatihi. Karena mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pun juga merasa rendah, merasa tak kuasa tatkala hujan turun deras, halilintar menyambar-nyambar, ya, petirnya menggelegar. Kita merasa kecil, merasa rendah, merasa enggak mampu adik-adik. Oleh karena itu berdoa, ya, tatkala seperti itu berdoa, ya, berdoa kepada Allah sebagaimana diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai tatkala seperti itu malah melakukan perbuatan-perbuatan yang enggak baik. Apa itu Kak misalnya? Nah, ini ada adik-adik. Ada orang-orang tua pada zaman dahulu itu tatkala ada angin powanter misalnya gitu, hujannya banter menggelegar-gelegar, wih sudah, kadang buang apa barang-barang, jimatnya dilempar keluar. Ada panci, ada mungkin apa dilempar keluar ya. Supaya apa? Menolak bala. Nah, seperti itu enggak boleh adik-adik. Lah ya, jus enggak boleh. Ya, enggak boleh seperti itu. Itu adalah bertentangan dengan ajaran Islam. Ya. Yang yang mendatangkan hujan, yang mengatur halilintar ini itu dan seterusnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika itu kita berdoa, bukannya malah melakukan perbuatan-perbuatan yang enggak baik. Nah, adik-adikku barakallahu fikum. Jadi tatkala terjadi seperti itu, doa kepada Allah. Jangan malah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, adik-adikku barakallahu fikum. Kemudian adik-adik, tatkala hujan sudah selesai. Nah, tatkala hujan selesai, apa yang bisa kita lakukan? Apa petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala hujan turun sudah selesai, sudah reda, ya? Apa yang diajarkan oleh Rasulullah? Kita berdoa juga adik-adik. Apa? Berdoa. Mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Ya. Alhamdulillah, ya, kita dihujani oleh Allah Subhanahu wa taala dengan karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Hujan diturunkan tadi karena apa? Karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena bintang ini, bukan karena ini itu dan lain sebagainya adik-adik. Ya, semata-mata bahwasanya hujan diturunkan itu adalah karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ada beberapa doa mungkin adik-adik tadi ya
yang kita hafalkan. Satu, tatkala turun hujan, Allahumma sayyiban nafi'a. Kemudian tatkala hujan itu diturunkan, ada petirnya juga, ada petir menyambar-nyambar mungkin ya, kita juga dianjurkan berdoa. Apa tadi? Subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatih. Ya. Yang ketiga, tatkala hujan selesai, sudah reda, maka kita juga dianjurkan berdoa. Mutirna bifadlillahi warahmati. Nah, itulah adik-adik, barakallahu fikum, beberapa amalan-amalan, mungkin doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, sehingga kita tatkala hujan turun, ya, kita juga mendapatkan pahala yang melimpah, ya, panen pahala dikala hujan turun. Ya, bisa dikatakan gitu. Kenapa? Kan tatkala kita hujan turun itu berkah, ya, mengandung berkah, mengandung kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala hujan turun kita bersyukur, berdoa sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah, pahala akan berlimpah, ya. Nah, akhirnya keuntungan di atas keuntungan. Keuntungan yang pertama, hujan turun, ya, seger, tumbuh-tumbuhan senang, hewan-hewan pun juga demikian, ya, mereka senang, riang gembira, kita pun juga senang adik-adik, ya. Pahalanya juga banyak, ya, apalagi kalau mau berdoa tadi, ya adik-adik, ya. Berdoa tatkala hujan turun itu merupakan waktu-waktu yang mustajab, waktu-waktu yang dikabulkan doa tersebut, ya. Minta apapun, ya, itu. Nah, adik-adikku barakallahu fikum, ternyata adik-adik, ada mungkin ya sebagian kita kalau hujan itu pengen sekali main hujan, tapi sama orang tuanya, sama abi dan uminya nggak boleh, wis pokoknya nggak boleh hujan-hujanan, titik, nggak boleh ditawar. Ya nggak adik-adik? Ada nggak mungkin abi dan uminya seperti itu? Nah, adik-adikku barakallahu fikum, kadang orang tua melarang anak-anaknya hujan-hujanan. Nah, nggak boleh hujan-hujanan loh ya, di rumah saja nanti sakit. Iya apa enggak adik-adik? Nanti pilek loh kalau hujan-hujanan, jangan hujan-hujanan. Nanti badannya panas, sakit, pilek, ini, itu, dan seterusnya. Nah, gimana itu? Ayah bunda, ya, yang semoga Allah SWT senantiasa merahmati kita, ya. Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan kepada kita tadi, ya, wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan dari langit itu ada apa? Air yang mengandung berkah. Allah sendiri yang mengatakan seperti itu. Ya. Kadang kita sebagai orang tua melarang anak-anak kita nggak boleh hujan-hujanan, nanti sakit, ini, itu, dan seterusnya. Nah, sakit itu bukan disebabkan karena hujan tersebut, semata-mata karena hujan, bukan. Ya. Sekali lagi, yang menyebabkan sakit itu bukan semata-mata hujan-hujanan itu. Ya. Para ilmuwan, adik-adikku barakallahu fikum, ayah bunda, pemirsa Al-Furqan TV yang semoga Allah SWT merahmati kita semuanya, banyak ya manfaat, ya, banyak faidah tatkala anak-anak kita itu diizinkan untuk main hujan-hujanan. Tentunya dengan pengawasan kita, ya, jangan dibiarkan sendiri hujan-hujanan, nanti bahaya bisa. Na'udzubillah min dzalik. Ada beberapa hari yang lalu ada kabar, ya, ada info ternyata main hujan-hujanan hanyut ke bawah air. Nah, itu kadang kita mungkin yang teledor juga, ya. Jadi anak-anak tatkala main-main hujan, ya kita awasi, mungkin kalau bisa kita temani, ya. Di saat itulah kita bisa memberikan pendidikan, ya.
Di saat itulah kita bisa memasukkan keimanan kepada mereka. Bahwasanya hujan itu turunnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ajarin mereka doanya, kemudian bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam saja tatkala turun hujan, beliau membuka sebagian bajunya. Ya, anggota badannya, ya, sebagian anggota badannya dibuka kemudian dikenakan hujan. Kalau misalnya tangannya diginikan hujan, kena basah air hujannya, kakinya mungkin. Yang penting tidak sampai membuka auratnya. Ya. Beliau melakukan seperti itu. Kemudian Anas bin Malik bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa Anda melakukan seperti itu?" Ya. Karena air hujan ini adalah barusan turun dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang barusan turun. Aku ingin mendapatkannya. Aku ingin mendapatkan berkah tersebut. Aku ingin juga mendapatkan rahmat tersebut. Ya. Sengaja malah. Ya. Malah sengaja. Nah, tatkala bermain hujan pun ya kita awasi tentunya ya. Kemudian tatkala main hujan ya, itu nanti ayah bunda bisa cari ya, bisa cari informasi mungkin manfaatnya main hujan bagi anak-anak. Ya, kalau versi kita mungkin wah cuciannya akan numpuk banyak, bajunya kotor, ini itu mungkin kerjaan kita tambah banyak ya tentu. Ya, itu mungkin salah satu efeknya saja, tapi manfaatnya banyak tentunya ya. Nanti bisa dicari. Ya, bisa dicari. Usaha bunda nanti bisa dicari ya, manfaat hujan-hujannya bagi anak-anak. Nah, jadi tatkala hujan-hujanan itu tadi anak-anak itu banyak manfaatnya. Dan yang sakit dan enggak itu bukan semata-mata karena hujannya. Ya, dari Allah Subhanahu wa taala menurunkan air hujan itu mengandung berkah, kebaikan, ya, berkahan. Karena itu kita sambut itu dengan amalan-amalan yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, adik-adikku barakallahu fikum, mungkin itu dulu ya. Pembahasan kita terkait dengan hujan adik-adik ya. Sebenarnya mungkin masih banyak yang lainnya ya. Kalau kita lihat mungkin dengan ilmu pengetahuan sosial ya, IPS ya tentunya, tatkala hujan itu turun ternyata banyak manfaatnya ya. Banyak sekali manfaat tatkala hujan itu turun. Selain mungkin yang disebutkan di dalam Al-Qur'an ya. Allah menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan dari tanah yang kering dan gersang itu dengan air hujan tersebut ya. Ternyata air hujan itu bisa membersihkan udara juga ya, bisa membersihkan udara, bisa membersihkan racun yang ada dalam tubuh kita dan sebagainya. Nanti bisa dicari sama ayah bunda ya, bisa ada sama abi dan uminya mencari manfaat mungkin ketika kita hujan-hujanan ya. Karena waktunya terbatas adik-adik ya, para pemirsa, mohon maaf ya apabila ada kesalahan yang mungkin Kak Ablas ya nggak sengaja ya, masa ingin bersengaja atau menyengaja salah kan Kak. Mungkin ini luput ya, kesalahan dalam bertutur kata ya, kelepasan ngomong atau apa ya, sehingga mungkin tidak berkenan di hati para pemirsa dan para pendengar semuanya. Kak Ablas mohon maaf, dan apabila ada kesalahan dari materi, dari isi yang disampaikan ya, Kak Ablas mungkin juga minta maaf, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala karena terbatasan ilmu dan mungkin juga ada datangnya dari setan juga ya. Oleh karena itu kita tutup pertemuan kita dengan doa kafaratul majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, dan sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang adik-adik ya. Mungkin dengan tema yang lain, yang seru yang lainnya, dan dengan bintang tamu yang lainnya juga insya Allah, karena hari ini nggak ada bintang tamunya ya. Sampai jumpa pada kesempatan yang akan datang ya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.